got soul. Motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Kami dari kelompok 4 kelas A21 akan memaparkan materi mengenai pengaturan ruangan dan tata laksana penyimpanan B3 gas medis. Mata kuliah farmasi klinik rumah sakit yang diampu oleh Ibu APT Nurul Hidayah Bahasa MSI. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Yusril, NIM 21007 AF, dan rekan saya Nuresti dengan NIM 018 AF. Nurhayati Tompo dengan NIM 020 AF. Dek Soldia dengan NIM 21026 AF. Widya Ramadhani dengan NIM 21031 AF. Selamat menyaksikan. Ruang lingkup pembahasan pada materi ini yaitu pengertian B3 yang ada di RS, manajemen pengelolaan B3, dan penyimpanan B3 yang aman. Kemudian pengertian gas medis, persyaratan penyimpanan, ruang sentral, dan penataan ruang sentral gas medik. Apa itu B3? Bahan berbahaya dan beracun B3 adalah bahan yang mempunyai sifat konsentrasi jumlah baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Dasar hukum pengelolaan B3 di rumah sakit adalah PP nomor 74 tahun 2001 mengenai pengelolaan B3. B3 yang ada di rumah sakit misalnya bahan kimia, reagensia, limbah infeksius, insektisida, pembersih, obat kanker, sitostatika, antiseptik dan disinfektan, bahan radioaktif, pestisida, deterjen, gas medis dan gas non medis. Kemudian pengelolaan B3, kegiatan yang menghasilkan, pengangkut, mengedarkan, penyimpanan, menggunakan atau membuang B3. Kemudian pengelolaan limbah medis, yang pertama itu pemilihan limbah, yang kedua pengumpulan limbah ke penyimpanan pusat, yang ketiga area penyimpanan pusat, yang keempat transportasi dengan truk khusus, yang kelima itu incinerator limbah medis, dan yang keenam itu pembuangan abu. Manajemen pengelolaan B3 di rumah sakit meliputi beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama itu perencanaan kebutuhan B3, kemudian pengadaan B3, penyimpanan B3, dan pemanfaatan B3 dengan kesiapan kondisi darurat. Kemudian dokumentasi penggunaan B3, penanganan limbah B3, dan edukasi staf dan evaluasi. Tahapan manajemen B3 itu dari pertama itu pengadaan B3. Pengadaan B3 ini diusulkan oleh satuan kerja pengguna B3 melalui unit pengadaan barang dan jasa. Kemudian untuk penyimpanannya sendiri itu akan mengidentifikasi jenis, lokasi, dan jumlah B3 dan instalasi yang akan ditangani untuk mengenal ciri-ciri dan karakteristiknya. Kemudian untuk pemanfaatan B3 di satuan kerja itu misalnya mengawasi pelaksanaan kegiatan inventarisasi, penyimpanan, penanganan, dan penggunaan B3. Untuk manajemen limbah B3 sendiri itu di rumah sakit dibuang melalui pihak ketiga atau vendor. Misalnya, limbah dari rumah sakit akan dilakukan pemilahan, pengemasan, dan penyimpanan di tempat penyimpanan sementara dengan menimbangan serah terima bukti serta disertai bukti pengambilan limbah terlebih dahulu. Kemudian untuk pengelolaan limbah B3 di rumah sakit sendiri itu harus diperhatikan penggunaan volume atau jumlah B3 secara bijak, tepat sesuai kebutuhannya untuk mencegah B3 kadaluarsa dan mengurangi dampak dari B3 itu sendiri. Selanjutnya untuk pengelolaan limbah medis B3 sendiri mengenai peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2001 mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang pertama itu pengurangan limbah B3.
harus dihindari penggunaan material B3, kemudian dipisahkan limbah sesuai jenis, kategori, dan karakternya. Kemudian dikelola dengan baik setiap bahan kimia dan farmasi sesuai tanggal kadaluarsanya. Yang kedua itu pemilahan dan pewadahan. Dipisahkan antara limbah yang medis padat dan tajam dan yang non tajam. Kemudian yang ketiga itu penyimpanan sementara limbah B3. Lokasinya harus bebas banjir dan tidak rawan bencana. Bangunan TPS-nya terlindung dari hujan dan sinar matahari. Kemudian harus memiliki penerangan dan ventilasi, memiliki saluran drainase dan bak penampung, kemudian memiliki fasilitas sarana sulo atau welly bin, kemudian harus menjaga kebersihan TPS-nya. Kemudian yang keempat itu pengangkutan limbah B3. Pengangkutan limbah B3 wajib menggunakan kendaraan tertutup. Yang kelima, pengelolaan akhir limbah B3 itu diserahkan kepada pengelola limbah B3 sebagai pihak ketiga atau vendor. Kemudian mengenai penyimpanan B3 yang aman, mengacu pada Permenkes RI nomor 66 tahun 2016 tentang keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit, sarana keselamatan B3. Yang pertama itu harus terpisah dengan bahan yang bukan B3, artinya harus disimpan pada lemari tersendiri khusus B3. Kemudian memiliki daftar atau inventarisasi B3 yang disimpan. Kemudian terdapat seperti shower atau Eyeweser atau alternatif Eyeweser. Kemudian alat pelindung dirinya sesuai resiko bahaya. Kemudian memiliki spill kit untuk menangani tumpahan B3. Kemudian terdapat rambu dan simbol B3 untuk menunjukkan klasifikasi B3. Kemudian tersedia material seperti datasheet atau MSDS atau lembar data pengaman atau LDP yang merupakan lembar petunjuk yang berisi informasi B3 mengenai sifat fisika B3, sifat kimianya, kemudian cara penyimpanan jenis bahaya, kemudian cara pengenangan, kemudian tindakan khusus dalam keadaan darurat, serta cara pengelolaan limbah B3 dan sebagainya. Ini contoh tempat penyimpanan sementara B3 atau TPS-nya. Ini contoh tampak depannya itu harus terlindung dari hujan dan sinar matahari bangunan dan mempunyai sistem ventilasi yang cukup. Kemudian bagian luarnya itu diberi simbol limbah B3. Kemudian bagian luarnya juga bagian luar bangunan itu diberi papan nama. Kemudian ini contoh tampak dalamnya itu tumpukan B3 itu maksimal 3 lapis. Kemudian kemasan limbah B3 diberi alas atau palet. Kemudian memiliki saluran atau bak penampung untuk limbah B3 yang cair. Kemudian penyimpanan sistem blok atau sel dipisahkan gang atau tanggul. Kemudian kebersihan dan housekeeping terkelola dengan baik. Apa itu gas medis? Gas medik adalah gas dengan spesifikasi khusus yang dipergunakan untuk pelayanan medis pada fasilitas pelayanan kesehatan. Gas medik terdiri atas gas medik murni yaitu oksigen, dinitrogen oksida, nitrogen, karbon dioksida, helium, argon, udara tekanan medik, dan udara tekanan alat. Gas medik campuran merupakan campuran dari gas medik murni. Persyaratan penyimpanan tabung gas medik. Yang pertama, tabung-tabung gas medik harus disimpan berdiri, dipasang pengaman kran dan dilengkapi tali pengaman untuk menghindari jatuh pada saat terjadi goncangan. Kedua, lokasi penyimpanan harus khusus dan masing-masing gas medik dibedakan tempatnya serta diberi tanda. Yang ketiga, penyimpanan tabung gas medik isi dan tabung gas medik kosong dipisahkan untuk memudahkan pemeriksaan dan penggantian. Yang keempat, lokasi penyimpanan diusahakan jauh dari sumber panas, listrik, dan oli atau sejenisnya, serta memiliki sirkulasi udara yang baik. Yang terakhir, gas campuran yang sudah disimpan lebih dari 1 tahun agar dilakukan uji atau tes kepada produsen untuk mengetahui kondisi gas medik dan memperhatikan masa kadaluarsa gas medik tersebut. Persyaratan ruang sentral gas medik. Yang pertama, lokasi ruang sentral gas medik mudah dijangkau transportasi untuk pengiriman dan pengambilan barang.
Yang kedua, harus aman atau jauh dari kegiatan yang memungkinkan terjadinya ledakan atau kebakaran. Yang ketiga, aman dari sumber panas, oli, dan sejenisnya. Yang keempat, luas ruangan gas medik disesuaikan dengan jumlah dan jenis gas medik yang dipergunakan dan memperhatikan kelonggaran bergerak bagi operator atau petugas saat penggantian atau pemindahan tabung dan kegiatan pemeliharaan. Yang kelima, bangunan ruangan gas medik harus memenuhi persyaratan yaitu konstruksi bangunan permanen, penerangan yang memadai, sirkulasi udara yang baik, lantai terbuat dari bahan yang kuat, tidak licin dan datar. Yang keenam, pada pintu ruangan yang berisi gas medik, selain dari oksigen dan udara medik, harus berlabel sebagai berikut. Dan yang ketujuh, pintu ruangan yang berisi sistem pemasokan sentral atau silinder yang hanya berisi oksigen atau udara medik harus berlabel sebagai berikut. Persyaratan penataan ruang sentral gas medik. Yang pertama, harus diatur penempatan tabung-tabung kosong dan tabung berisi. Kedua, dilarang menyimpan barang-barang selain untuk keperluan penanganan gas pada ruangan penyimpanan gas dan sentral gas. Ketiga, apabila tabung tidak dipergunakan atau tidak dihubungkan ke instalasi pemipaan gas medik, katup tabung harus selalu tertutup, walaupun tabung dalam keadaan kosong. Keempat, apabila header bar dalam keadaan kosong atau terhubung dengan tabung kosong katup, header harus selalu tertutup dengan benar. Kelima, setiap tabung harus diberi tanda kondisi tabung isi atau kosong. Keenam, tabung harus diberi pengaman atau terikat ke konstruksi permanen. Ketujuh, silinder dan kontainer yang boleh digunakan hanya yang dibuat, diuji dan dipelihara sesuai spesifikasi dan peraturan atau standar yang berlaku. Kedelapan, isi silinder harus diidentifikasi dengan suatu label atau cetakan yang ditempelkan pada silinder dan kontainer yang menyebutkan isi silinder sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesembilan, sebelum digunakan isi silinder atau kontainer harus dipastikan. Kesepuluh, label tidak boleh rusak, diubah atau dilepas, dan fitting penyambung tidak boleh dimodifikasi. Selanjutnya, pelabelan pada sistem pemipaan instalasi gas medis pada rumah sakit. Label pipa berwarna hijau, udara yang dapat dihirup, katel udara, pendinginan udara, udara lainnya. Label pipa pada warna biru, gas bertekanan. Label pipa untuk berwarna merah, pipa pemadam kebakaran. Label pipa untuk berwarna coklat, bahan mudah terbakar. Label pipa pada warna kuning, bahan mudah menyatu atau mudah terbakar. Label pipa pada warna orange, bahan beracun, bahan korosif. Kami dapat menarik kesimpulan dari materi ini, yaitu yang pertama, bahan berbahaya dan beracun atau B3 yang ada di RS, misalnya bahan kimia, obat kanker atau sitostatika, reagensia, antiseptik, disinfektan, limbah infeksius, bahan radioaktif, insektisida, pestisida, pembersih, deterjen, gas medis, dan gas non-medis. Kemudian, manajemen pengelolaan B3 di RS meliputi perencanaan kebutuhan B3, pengadaan B3, penyimpanan B3, pemanfaatan B3 dengan kesiapan kondisi darurat B3, kemudian dokumentasi penggunaan B3 dan penanganan limbah B3, kemudian edukasi staf dan evaluasi. Selanjutnya, gas medis adalah gas yang dengan spesifikasi khusus yang dipergunakan untuk pelayanan medis pada fasilitas pelayanan kesehatan. Gas medis terdiri atas gas medik murni dan gas medis campuran. Kemudian sistem instalasi gas medis adalah seperangkat sentral gas medik, instalasi pipa, katup penutup, dan alam gas medik sampai ke titik outlet medik dan inlet medik. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat dan kami ucapkan terima kasih telah menyaksikan sampai akhir. Sekian. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.